Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Layan Channel bersama saya Asep Badruzzaman. Pada video kali ini kita akan coba memperkenalkan istilah-istilah yang lainnya. Setelah kita membahas pada video sebelumnya istilah itbaq dan isti'la dan hamas dan sebagainya. Ini akan saya tawarkan atau saya bahas tentang infitah. Apalagi infitah. Kalau dari segi bahasa saja infitah itu berarti membuka ya, terbuka. Apa nih? Coba lihat di definisinya. Infitah lawan dari sifat itbaq. Kalau itbaq mah tebal, infitah mah berarti terbuka atau ringan. Atau di bahasanya membuka ruangan antara langit-langit dan lidah ketika mengucapkan hurufnya. Hurufnya ada 25 yang harus infitah, tidak itbaq. Luar biasa. Ya, jadi yang 28 huruf hijaiyah ini ternyata diolah gitu kan. Jadi satu ramuan racikan bacaan ya, di kokinya ahli kalau dalam pasakan, kemudian menghasilkan pasakan yang lezat, yang enak. Begitupun Quran. Sebab Quran tidak keluar dari 28 huruf hijaiyah, diolah. Bagaimana mengucapkan satu sama lain huruf-huruf tersebut supaya dampaknya lezat, enak, indah. Wah, itu Quran ya. Nah, ini infitah. Ya, jadi infitah lawan dari sifat itbaq, yaitu membuka ruangan. Kalau tadi mah merapatkan, itbaq mah mengatupkan, ngantalkan si lidah ke langit-langit mulut kita. Nah, kalau infitah mah ada ruangan, si lidah itu ada ruangan. Itu infitah ya. Ke langit-langit dan lidah ketika mengucapkan huruf-hurufnya. Yaitu ada 25 huruf. Kalau boleh saya bacakan, dikumpulkan dalam lafaz man akhoda wajada sa'atan fazaka haqqun lahu syurubu waithin. Udah, kita sebutkan aja satu-satu hurufnya yang harus dibaca infitah itu, supaya ibu bapak, adik-adik penyita Quran lebih mudah mengenalnya sambil melihat Quran. Jadi yang harus dibaca infitah itu satu huruf mim. Nah, itu infitah. Mim. Nah, infitah. Kedua nun. Kan ada ruang tuh antara langit-langit dengan lidah. Coba rasakan. Nun. Ada ruang ya. Kemudian a. Kemudian kho. Nah, kho ini masuk juga tadi ke itbaq, juga ke infitah. Wah, luar biasa. Tapi bukan ke itbaq, ke isti'la ya, ke isti'la gitu kan. Masuk ke isti'la, masuk juga ke infitah. Kho ini. Ada juga za bertitik. Selanjutnya ada waw. Ya, yang meringkuk itu, yang ngerengkol ya, waw. Kemudian ja. Kemudian ada da. Ada sa, ada ain, ada ta, ada fa, ada zai, ada kaf, ada alif, ada ha, ada qaf, ada lam, ada ha, ada sya, ada ra, ada ba, ada gha, ada ya, ada fa. Nah, huruf-huruf yang 25 ini ketika mengucapkannya dikategorikan infitah, bukan itbaq. Tapi infitah. Ada ruangan terbuka antara lidah kita dan langit-langit mulut kita. Nah, itu. Coba rasakan. Nah, itu yang harus kita perhatikan dalam makhorijul huruf, kan? Nah, jangan sampai mengucapkannya salah. Makanya latihan mengucapkan huruf ini penting. Diulang-ulang supaya lidah kita kenal dengan huruf tersebut. Nah, dalam satu contoh, ada orang yang ketika membaca surat tertentu dia lancar, bagus bacaannya.
Ya, bagus karena sering dibaca. Tapi ketika dia membaca surat yang jarang dibaca, nah kelihatannya tidak bagus. Kalau di surat yang biasa mah hurufnya pas gitu dalam mengucapannya, ada itbaknya, ada istilahnya, ada infitahnya. Tapi di surat yang lain seolah-olah tidak keluar tuh sifat-sifat hurufnya itu. Nah, itu barangkali karena tidak kenal dengan surat itu. Makanya keharusan kita adalah kalau baca Quran dirunut dari juz awal sampai juz akhir, punya hanca. Itu harusnya begitu. Berbahagialah pencipta Quran, ibu-ibu apa yang sudah biasa tadarus Quran di rumah punya hanca, yang biasa 1 makro sehari, 1 juz, atau bahkan ada yang 2 juz atau 3 juz, berbahagialah. Kalau 3 juz sehari berarti sebulan sudah tamat 3 kali itu Quran. Luar biasa. Ya. Nah, itu dalam rangka apa? Supaya kita lebih kenal dengan surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an. Misalkan kalau Yasin man nerolang gitu. Siga nampang ahli nawe, Waqiah juga sama gitu kan. Al-Mulk juga sama. Tabarok juga apa? Tabarok, Al-Mulk, ya, gitu itu kan yang benernya Tabarok teh. Kulhu juga. Oh, itu. Tapi surat yang lain, misalkan surat Nun, Al-Qiyamah, ini agak mana, atau surat Hud atau Ar-Ra'd. Kaciri baca Qur'ana itu tidak dihanca atau tidak ditadaruskan, tidak dari awal. Nah, itu akan kelihatan. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa membaca Quran dari awal sampai akhir, dijadikan rutinitas harian, bukan hanya kewajiban tapi dirasakan kebutuhan, itu akan memperbagus bacaannya sambil memperbaiki bacaannya, hurufnya, tajwidnya, itu akan lebih indah ya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu saya perhatikan dalam rangka memenuhi SOP baca Quran dengan baik dan benar. Yang selanjutnya ada istilah Izlak berpegang, menempelkan, tapi lidah atau bibir pada penuturan hurufnya hingga lancar dalam penuturan hurufnya. Hurufnya ada 6. Fa, ro, mim, nun, lam. Nah, ini mah istilahnya berpegang, menempelkan, hanya nempel saja. Tepi lidah, apa tepi itu di belakang tepi ya, tepi lidah. Ujung-ujung lidah, ya, tepi itu ujung lidah. Atau bibir pada penuturan huruf-hurufnya sehingga lancar dalam penuturannya. Fa. Jadi huruf fa itu jangan pak peyem, tapi harus fa. Fa. F ada P ada F, ini F, fa. Jangan pak. Ro. Nah, jangan ro, jangan banyak getarannya tapi ro. Nah, gitu ya. Kemudian mim, ma, jelas. Masa kalau mengucapkan mim tidak pakai bibir, pasti pakai bibir itu. Nggak mungkin. Mim. Kemudian nun, ada nempel kan si lidah ini ke atas langit-langit nun. Kemudian lam, sama lam juga. Dan ba, mim khusus itu untuk bibir. Mempergunakan jawareh bibir atau anggota badan bibir, itu namanya idlak dalam mengucapkan huruf-huruf tersebut. Kalau dikumpulkan dalam lafaz pir min lubin, sulit juga dengarnya, mungkin asing. Udah aja ketika huruf fa, ro, mim, nun, lam dan ba itu kategorinya idlak, nempel saja si lidah kita ke bagian-bagian tertentu di bibir kita supaya dalam mengucapkannya kedengaran indah sesuai dengan aturan yang berlaku. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita semangat untuk terus mempelajari Al-Qur'anul Karim. Cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.